Kak Imah yang mendengar ibunya memanggil Kak Imah itu untuk pulang masuk ke dalam rumah, dia segera menuju ke arah rumahnya. Pada saat langkah pertamanya menuju ke arah rumahnya, Kak Imah itu mendengar suara yang memanggil namanya, Imah. Nah, Kak Imah pas mendengar ada orang yang memanggil namanya, Kak Imah itu menengoklah ke arah belakang. Disitulah Kak Imah melihat seorang perempuan dengan menggunakan baju kerudung panjang dan menggunakan kain, di mana di kepalanya itu ada kerudungnya, itu tersenyum dan tangannya melambai ke arah Kak Imah. Entah kenapa Kak Imah yang tadi langkahnya untuk pulang itu berubah ke arah perempuan itu. Dan dari sinilah cerita ini dimulai. Kisah ini diceritakan oleh nyokap gue. Nyokap gue dapat dari narasumbernya langsung, yaitu Kak Imah. Kejadian di sekitar tahun 1960-an saat Kak Imah berusia 10 tahun. Lokasi kejadian di daerah Langkat, tepatnya di Stabat. Saat ini di dekat Jalan Perniagaan. Saat itu Kak Imah sedang bermain di belakang rumahnya. Nah, rumahnya Kak Imah ini itu bentuknya itu rumah panggung. Dan hampir semua rumah di daerah itu, di kampung itu, rumahnya rumah panggung. Jadi semua rumah terbuat dari kayu, kecuali di atasnya itu atapnya itu dari rumbai atau dari daun kelapa. Nah, kalau kita mau masuk ke dalam rumah, kita itu harus lewat tangga dulu. Kita naik tangga. Nah, kemudian kita itu masuk ke dalam rumah. Nah, di rumah itu terkadang ada sekat-sekat itu untuk kamar. Kemudian ada dapur kecilnya. Nah, kalau untuk kamar mandi, kemudian jambannya, itu kita harus keluar lagi. Jadi kita buka lagi pintu, kita turun lagi. Nah, itu ada di belakang rumah. Nah, di zaman itu, di saat itu, kondisi mandi itu masih hanya menggunakan sekat aja. Jadi hanya disekat mandinya. Jadi kalau kita diri pun itu masih kelihatan kepalanya. Nah, nggak jauh dari sekat untuk mandi itu ada sumur. Sumur di zaman itu hanya tanah yang digali. Jadi pinggirnya itu nggak dikasih semen atau nggak dikasih batas batu, itu nggak. Nah, untuk memberi tanda bahwa itu adalah sumur, itu dikasih patok-patok batu atau kayu. Sehingga orang akan tahu itu adalah sebuah sumur. Nah, kemudian dikasih palang kayu, dimana nanti buat nimba. Di bibir sumur itu ada cekungan. Cekungan itu akibat karena pada saat nimba, wadah air timbaan itu berbenturan dengan bibir sumur, sehingga menggerus tanah yang ada di pinggir sumur, sehingga membentuk cekungan. Nah, ini harus gue jelasin karena nanti nyambung dengan cerita gue. Nah, kalau di cekungan bibir sumur itu nggak mungkin bisa orang berdiri di situ atau duduk, karena pasti akan terpleset, akan jatuh ke dalam sumur karena itu licin. Makanya dikasih batas atau patok batu atau kayu di pinggir sumur itu sehingga orang tidak terpleset masuk ke dalam sumur, karena pinggir bibir sumur itu yang terbuat dari tanah itu sangat licin. Nah, beberapa meter, sekitar 10 meter itu dari sumur itu ada jamban. Di saat itu, di zaman itu, jamban itu hanya tanah digali aja. Jadi hanya lubang tanah digali, kemudian dikasih ya kayu buat injakannya, kemudian dikasih sekat lah atau bilik. Nah, itulah kondisi kamar mandi di zaman itu. Nah, Kak Imah, suatu hari Kak Imah itu bermain di belakang rumahnya. Sampai hari sudah menjelang mau maghrib. Nah, ibunya Kak Imah itu udah manggil Kak Imah. "Mah, pulang kau Imah. Udah mau maghrib ini," katanya. Nah, Kak Imah menjawab, "Iya Bu, sebentar lagi," katanya. Nah, kemudian waktu terus berjalan sampailah azan maghrib. Pada saat udah azan maghrib selesai berkumandang, ibunya Kak Imah manggil Kak Imah lagi. Karena Kak Imah belum pulang ke rumah atau belum masuk ke dalam rumah. Dipanggil lagi, "Imah, pulang kau Imah," katanya. Nah, ibunya Kak Imah itu masih mendengar suara Kak Imah. Jadi Kak Imah menjawab tuh, "Iya Bu, aku mau pulang ini," katanya. Nah, karena udah masuk azan maghrib, udah berkumandang azan maghrib,
Maka ibunya Kaimah sholat maghrib. Nah, pada saat selesai sholat maghrib, kemudian ibunya Kaimah udah mengaji, udah sampai mau masuklah ke Isya. Ibunya Kaimah baru sadar bahwa Kaimah itu belum pulang. Nah, kemudian karena udah masuk Isya, sholat Isya dulu ibunya Kaimah. Nah, setelah selesai sholat Isya, barulah ibunya Kaimah itu memberitahukan ke bapaknya Kaimah bahwa Kaimah belum pulang. Padahal tadi maghrib, itu ibunya udah nyuruh pulang dan Kaimah udah menjawab bahwa dia akan pulang. Berarti saat itu Kaimah itu ada di belakang rumah. Jadi dia main di belakang rumah. Oh ya, harus gue jelasin juga. Jadi rumah-rumah di kampung itu, tadi udah gue jelasin, kamar mandinya itu di belakang. Dalam bentuk bilik, kemudian ada sumur, ada jamban. Nah, di belakang rumah mereka itu ada kebun. Di situ ada kebun karet, kebun durian. Gue juga pernah ke sana, itu ada pohon manggis. Kebun itu adalah penghasilan yang akan digunakan untuk kehidupan sehari-hari warga kampung itu. Jadi, perumahan di kampung itu rata-rata hampir semuanya itu di belakang rumahnya. Selain ada jamban, ada sumur, ada tempat mandi, itu pasti ada kebun. Di mana penghidupan mereka itu berasal dari penghasilan di kebun mereka masing-masing. Nah, sampai ke belakang kebun itu gue pernah nyusurin juga, mentok di belakang kebun itu adalah sungai. Namanya Sungai Wampu. Jadi, tidak mungkin ada orang lain atau kampung lain yang bisa masuk ke dalam kampungnya Kaimah atau kampung itu selain warganya kampungnya Kaimah. Kenapa? Karena belakangnya itu ada sungai. Jadi kalau ada orang dari kebun mereka itu datang, itu bisa jadi itu adalah warga kampung itu. Nah, pada saat ibunya Kaimah sadar Kaimah belum pulang dan waktu sudah menunjukkan Isya, dan dia bercerita dan sampaikan kepada bapaknya Kaimah, maka bapaknya Kaimah itu segera menghubungi tetangga-tetangganya. Tetangga-tetangganya di kampung itu masih hubungan saudara lah saat itu. Nah, kebetulan tetangganya Kaimah itu rumahnya nenek gue. Nah, jadi itu masih hubungan saudara juga dengan nenek gue. Nah, pada saat udah menghubungi tetangga-tetangga, maka dibikinlah kelompok untuk mencari Kaimah. Di saat itu belum ada listrik. Jadi mereka menggunakan penerangan seadanya. Ada yang bawa lampu minyak, ada yang bawa petromak, kemudian ada yang bawa obor. Sedangkan untuk senter aja, saat itu mereka belum mempunyai senter. Akhirnya dibuatlah kelompok, kemudian mulailah dicarilah Kaimah. Tujuan utama mereka adalah kebun di belakang rumah itu, di belakang rumahnya Kaimah. Karena Kaimah terakhir didengar oleh ibunya, itu ada di belakang rumahnya Kaimah. Yang di dekat sumur, dekat jamban, pokoknya di belakang sana lah. Atau kalau terus lagi tuh arah kebun. Tapi kalau Kaimah sampai main ke kebun itu nggak mungkin, karena kebunnya agak jauh. Sedangkan suara Kaimah itu saat itu masih kedengaran oleh ibunya Kaimah. Nah, mulailah mereka mencari dengan menggunakan penerangan seadanya. Ada yang bawa obor pakai obor, yang pakai lampu minyak bawa lampu minyak, yang punya petromak bawa petromak. Pada saat mereka mencari Kaimah, mereka selalu memanggil nama Kaimah. Imah, pulang kau Imah. Kemudian ada lagi mereka cari, Imah, pulang kau Imah. Itu yang selalu mereka sebut. Jadi nama Kaimah selalu dipanggil dan mengajak Kaimah itu untuk pulang. Oh ya, saat itu di kepercayaan mereka, terutama di wilayah Melayu, itu mereka percaya ada namanya itu orang bunian. Orang bunian itu bentuknya itu seperti manusia biasa. Mereka suka ada tinggal di hutan, di kebun, atau di rumah kosong, atau tempat di mana jarang orang menyentuh tempat itu. Nah, dengan kepercayaan itulah mereka mencari Kaimah sambil memanggil nama Kaimah dan menyuruh Kaimah itu untuk pulang. Sampai waktu menunjukkan tengah malam dan Kaimah belum ditemukan. Kemudian rombongan pencari Kaimah itu memutuskan untuk pulang ke rumah mereka masing-masing dan akan mencari Kaimah esok hari pada saat situasi sudah terang, agar mempermudah proses pencarian Kaimah. Nah, pada saat semua udah pulang, orang tua Kaimah itu masih menunggu kondisi Kaimah di rumahnya Kaimah. Saat itu kan sudah setengah mengantuk.
Jadi bapaknya Kaima sudah tidur, ibunya Kaima pun udah hampir setengah tidur. Sampai suatu waktu, ibunya Kaima itu mendengar suara yang memanggil, "Ibu." Nah, ibunya Kaima terbangun karena dia sadar bahwa suara itu adalah suaranya Kaima. Tetapi saat itu ibunya Kaima berpikir dia sedang mimpi, karena kan sebelumnya udah setengah mengantuk. Kemudian dia berusaha untuk tidur lagi, tetapi terdengar lagi suara memanggil, "Ibu." Seketika ibunya Kaimah itu langsung keluar dari kamarnya karena dia yakin itu adalah suara Kaimah. Dan asal suara itu dari belakang rumah. Kemudian bergegas ibunya Kaimah, dia ngambil lampu minyak. Dia bukalah itu pintu belakang rumah. Kemudian diarahkanlah itu lampu minyak itu ke belakang rumahnya. Karena jarak pencahayaan lampu minyak itu pendek, jadi itu tidak bisa menerangi keadaan di belakang rumahnya saat itu. Sambil ibunya Kaimah manggil, "Imah, kau itu Imah," katanya. Akhirnya terdengar lagi suara yang memanggil, "Ibu." Nah, suara itu berasal dari sebelah kiri. Ibunya Kaimah segera turun dari tangga menuju ke arah kebun. Kemudian diarahkan arah sebelah kiri itu lampu minyak itu, dan di situ ibunya Kaimah menemukan Kaimah sedang jongkok. Akhirnya ibunya Kaimah itu membawa Kaimah, "Imah, sini kau, sini Imah kau teh." Langsung dibawanya Imah itu masuk ke dalam rumah. Sampai bapaknya Kaimah pun juga terbangun. Nah, pada saat Kaimah sudah ada di dalam rumah, kan Kaimah pakai baju kurung itu. Baju kurungnya itu penuh lumpur. Kemudian di mulutnya itu, di sekitar mulut itu tuh ada tanah, banyak belepotan tanah. Sampai di dalam mulutnya itu ada tanah. Dan aroma Kaimah pada saat di dalam rumah itu bau amis. Nah, saat itu juga lah ibunya Kaimah membersihkan Kaimah sampai dia bersih. Setelah dia bersih kan Kaimah minta, "Bu, aku lapar," katanya. Akhirnya dikasihlah makan Kaimah. Setelah Kaimah makan, selesai makan, Kaimah tidur. Sampai esok harinya, orang tuanya Kaimah memberitahukan ke tetangganya bahwa Kaimah sudah ditemukan. Nah, pada saat Kaimah sudah bangun dari tidurnya, ditanyalah tuh sama ibunya Kaimah, "Imah, kau semalam kemana aja? Orang-orang nyari kau itu. Kau bikin orang sibuk kali nyari-nyari kau," katanya. Kaimah yang sudah segar, dia akhirnya bercerita mengenai keadaan yang terjadi kemarin malam. "Saat itu, aku memang bermain di belakang rumah, Bu. Tapi nggak sampai di kebun. Pada saat ibu manggil aku pas udah azan, aku itu udah mau pulang, Bu. Aku udah mau ke arah rumah. Tapi di belakang aku itu ada yang manggil nama aku. Imah." Suaranya lembut kali, Bu. Ya, aku tengoklah ke belakang. Pas aku tengok di belakang itu ada perempuan. Pakai baju kurung, Bu. Pakai kain juga. Kemudian dia pakai kerudung di kepalanya. Pakai kerudung, dia tangannya itu melambai ke arah aku seperti mengajak kemari. Entah kenapa, Bu, aku itu nurut aja. Jadi aku jalan menghampiri perempuan itu. Perempuan itu cantik, Bu. Kemudian dia tersenyum. Kemudian perempuan itu bilang, Bu, "Imah, ikut aku," katanya. Nah, kemudian aku ikut dia itu, Bu. Aku jalan berdampingan sama perempuan itu. Kondisi saat itu mendung. Jadi udah mau maghrib lah, tapi cahaya masih kelihatan. Dan tiba-tiba aku sudah berada di suatu tempat. Itu seperti bangunan atau rumah gedong lah. Karena dindingnya itu terbuat dari batu. Situasi di rumah itu seperti ada acara pernikahan. Jadi ada suara musik seperti gendang. Kemudian suara orang berbicara, ada suara orang tertawa, kemudian ada suara orang bernyanyi. Pokoknya rame kali, Bu, saat itu. Nah, perempuan itu nyuruh aku duduk. Jadi ada sebuah kursi, "Imah, kau duduk di sini ya," katanya.
Nah, aku duduklah tuh di kursi itu. Nah, perempuan itu pergilah tuh ke dalam rumah itu. Kemudian dia keluar lagi, dia bawa makanan. Makanannya aku lihat tuh yang dibawa di piringnya itu kayak mie gitu, Bu. Ya aku makanlah makan itu. Ih, enak kali mie itu, Bu. Kemudian dia bilang, kau mau lagi makan, Ima, katanya. Nah, perempuan itu nawarin aku makan lagi. Aku hanya bisa mengangguk aja. Nah, pada saat aku makan lagi, itu aku dengar ada suara yang manggil-manggil nama aku. Ima, pulang kau, Ima, katanya. Nah, aku cari kan tuh suara itu. Aku lihat kanan, aku lihat kiri. Aku lihat nggak ada suara orang yang manggil nama aku atau orang yang melihat ke arah aku. Mereka itu sibuk lagi ngobrol dengan orang yang di sekeliling mereka. Kemudian ada suara musik, suara orang ada yang tertawa. Jadi rame kali, tapi aku nggak melihat ada orang yang melihat ke arah aku. Dan suara itu terdengar lagi. Ima, pulang kau, Ima, katanya. Tapi aku gak menemukan siapa yang memanggil nama aku. Akhirnya aku makan lagi. Lamalah aku di rumah itu. Sampai perempuan itu menghampiri aku dan bilang, Ima, sekarang waktunya kamu pulang. Nah, akhirnya aku jalan lagi tuh sama perempuan itu ke arah rumah aku. Sampai tiba di dekat yang sumur itu. Tiba-tiba perempuan itu hilang dan suasana langsung gelap. Di situ aku ketakutan, Bu. Makanya aku menjongkok itu. Aku jongkok aja. Aku takut kali. Makanya aku panggil nama ibu. Aku panggil ibu berkali-kali. Sampai datanglah ibu menghampiri aku. Nah, itulah cerita Kak Ima. Dia menceritakan keadaannya. Kejadian yang dia alami pada saat dia menghilang. Dan orang sudah mencari ke belakang, ke daerah kebun itu tidak menemukan Kak Ima. Tetapi ibunya Kak Ima menemukan Kak Ima di belakang rumahnya sedang jongkok. Nah, hari terus berjalan kan. Sampai suatu hari, ini ceritanya Kak Ima lagi nih. Itu kejadian mirip lagi. Jadi Kak Ima, dia sendiri ngaku lah bahwa kalau dia ini bandel kali. Dia kalau dipanggil sama ibunya itu nggak pernah langsung datang. Selalu dia bilang nanti. Akhirnya ini terjadi lagi. Jadi Kak Imah main lagi tuh di belakang rumah, di kebun. Nah, kemudian sudah mau maghrib. Ibunya Kak Imah manggil lagi Kak Imah. Ima, pulang kau, Ima. Ya seperti kayak kemarin-kemarin lah. Ima selalu ngomong, iya Bu, nanti. Sampai azan maghrib berkumandang dan selesai. Itu ibunya Imah manggil lagi Kak Imah. Karena Kak Imah belum masuk ke dalam rumah. Sedangkan itu sudah azan maghrib. Ima, pulang kau, Ima, katanya. Ima tetap bilang, iya Bu, aku pulang. Nah, setelah sholat maghrib lah ibunya Kak Imah. Ngaji sampai isya. Dan itu baru sadar lagi Kak Imah belum kembali ke dalam rumah. Pada saat ibunya Kak Imah itu menyadari bahwa Kak Imah belum pulang dan belum ada di dalam rumah, ibunya Kak Imah menceritakan kepada bapaknya Kak Imah bahwa Kak Imah sampai saat ini belum pulang. Akhirnya bapaknya Kak Imah itu menghubungi lagi tetangga-tetangganya yang masih saudaranya itu. Dan seperti kejadian yang sebelumnya, dibentuk lagi kelompok pencarian Kak Imah. Seperti biasa, mereka membawa obor, membawa lampu minyak, yang ada bawa petromak. Tujuan pencarian adalah kebun belakang rumahnya Kak Imah. Karena terakhir kali ibunya Kak Imah mendengar suara Kak Imah itu dari belakang rumahnya Kak Imah. Akhirnya dicarilah tuh Kak Imah tuh. Sambil dipanggil lagi, Ima, pulang kau, Ima, katanya. Cari lagi terus sampai masuk ke dalam kebun. Dan itu sampai ke belakang ke sungai Wampu. Nah, itu Kak Ima nggak ditemukan. Akhirnya mereka putuskan untuk kembali lagi ke rumahnya Kak Ima. Nah, pada saat balik ke rumahnya Kak Ima, ada seorang anak muda. Dia itu melihat kayak bayangan itu ada di dekat sumur. Kemudian dia iseng, diarahkanlah tuh lampu yang dia bawa ke arah sumur itu. Dan di situ anak muda itu melihat
ada seorang anak perempuan. Kenapa dibilang anak perempuan? Karena dia kan pakai baju kurung itu tuh, lagi jongkok di pinggir sumur. Nah akhirnya anak muda itu dia bilang tuh ke bapak-bapak yang ada di rombongan yang di depan, karena kebetulan ada di belakang tadi tuh, agak lambat jalannya, jadi ketinggalan. Kemudian dia langsung nyusul tuh bapak-bapak, pak itu ada imah itu di sumur katanya. Nah rombongan yang itu tadi itu tuh balik lagi ke arah sumur. Akhirnya sampailah mereka mengelilingi sumur itu. Pada saat semua pencahayaan diarahkan ke sumur, di situ mereka lihat Kak Ima sedang jongkok di pinggir sumur. Di pinggir sumur, di cekungan itu yang tadi gue ceritain, di mana cekungan itu adalah karena benturan wadah timbaan dengan tanah sehingga menggerus tanah sehingga membentuk cekungan. Dan di situ Kak Ima jongkok. Secara logika itu nggak mungkin ada orang bisa jongkok di situ, karena pasti akan terpeleset dan masuk ke dalam sumur. Tetapi di situ mereka melihat Kak Ima jongkok di pinggir sumur, tepatnya di cekungan bibir sumur itu. Akhirnya ada seorang bapak, pelan-pelan dia mendekati Kak Ima. Kenapa? Dia takut nanti Kak Ima bergerak, itu bisa masuk ke dalam sumur. Kemudian yang membawa pencahayaan itu mengarahkan pencahayaannya ke arah sumur sehingga kelihatan jelas situasi di bibir sumur itu. Kemudian bapak itu pelan-pelan mendekati Kak Ima sampai udah deket, langsung ditangkap tuh Kak Ima, langsung ditarik menjauh dari bibir sumur itu. Akhirnya Kak Ima dibawa masuk ke dalam rumahnya Kak Ima. Nah setelah Kak Ima itu disadarkan, waktu itu Kak Ima itu kayak bengong aja. Dia diem aja. Nah situasi waktu itu udah tengah malam. Nah jadi Kak Ima udah disadarkan. Akhirnya disuruhlah Kak Ima itu tidur, karena dia letih kali. Dan sebelum tidur makan dulu, karena dia minta makan dan lapar. Dan makannya banyak banget. Akhirnya setelah tidur, kemudian esok harinya Kak Ima bangun. Dan Kak Ima sudah sadar dan dia ingat kejadian yang terjadi kemarin malam pada saat dia hilang. Kemudian Kak Ima menceritakan kembalilah apa yang terjadi pada saat malam itu. Jadi Kak Ima itu pada saat dipanggil ibunya setelah azan maghrib, itu dia memang mau pulang ke arah rumahnya. Dan pada saat dia udah melangkah, seperti kayak kejadian kemarin lah, pada saat udah melangkah ke arah rumahnya itu ada yang manggil namanya. Ima, katanya. Nah, Ima langsung nengok kan ke belakang. Pada saat Ima menengok ke belakang, dia melihat seorang anak seumuran dia lah. Itu pakai baju kurung dengan kainnya, tapi nggak pakai kerudung. Anak itu senyum. Itu seperti manusia lah, seperti orang lah. Kak Ima tuh melihat itu seperti temennya lah, tapi dia nggak kenal ini anak siapa. Nah kemudian anak itu bilang, Ima main yuk sama aku, katanya. Nah aku waktu diajak sama anak itu entah kenapa, padahal aku tuh udah mau pulang bu, katanya. Waktu itu kan dia bercerita ada ibunya, ada bapaknya kan. Tapi di depan dia itu ibunya. Aku mau pulang bu saat itu. Tapi karena anak itu ngajak aku main, entah kenapa aku nurut sama anak itu untuk main. Akhir kami main lah tuh di sekeliling dekat sumur itu. Sambil lari-lari lah di belakang rumahnya itu. Situasi saat itu nggak gelap katanya. Jadi kayak masih agak terang lah, kayak agak mendung gitu. Jadi masih bisa terlihat lah keadaan di belakang rumah itu. Mereka main tak umpet atau berondokan lah. Akhirnya Kak Ima ngumpet tuh, disuruh Ima kau ngumpet ya. Katanya. Akhirnya aku ngumpet lah, aku jongkok lah itu di situ. Saat itu dia nggak tahu bahwa yang dia jongkok itu adalah bibir sumur. Jadi dia menurut dia itu nggak jongkok di dekat sumur, nggak, agak jauh dari sumur. Dia jongkok, ditunggu lah itu katanya. Itu anak yang tadi ngajak main Kak Ima, itu nggak datang-datang. Padahal tadi dia suruh Kak Ima ngumpet, gantian nanti dia yang nyari. Kak Ima udah ngumpet, itu anak nggak datang-datang. Sampai Kak Ima melihat ada rombongan itu bawa kayak alat-alat lampu, obor, lampu minyak, kayak gitu-gitu. Lewat di depannya Kak Ima. Kak Ima kan udah lama kali nih jongkok nih. Dia kan pegel juga tuh, tapi dia nggak bisa bergerak. Tapi dia melihat tuh rombongan bapak-bapak itu, kemudian ada abang-abang itu tuh yang lewat itu kan. Kak Ima manggil,
Kenapa? Karena rombongan itu manggil nama Kak Ima. Ima, pulang kau Ima, katanya. Pada manggil lagi tuh, Ima, pulang kau Ima, katanya. Nah, Ima yang dipanggil namanya bilang, iya aku di sini, aku di sini. Nah, Ima bercerita, aku lambaikan tangan itu ke mereka, katanya. Aku di sini, kata. Tapi Bu, orang-orang itu seperti nggak mendengar suara aku. Mereka jalan lurus saja. Padahal aku ada di situ tuh, beberapa nggak jauh lah dari mereka, katanya. Sampai mereka meninggalkan aku, mereka lewat sampai ke arah kebun. Akhirnya sepi tuh. Akhirnya aku kan bingung kan. Aku mau bergerak nggak bisa bergerak. Akhirnya aku diem aja. Sampai tiba-tiba ada yang nangkep badan aku dan kemudian aku ditarik keluar. Dan begitu sadar aku udah ada di dalam rumah ini. Nah, ibunya Kak Ima dan bapaknya Kak Ima yang mendengar cerita Kak Ima, dia hanya bilang, Ima, tahu kau Ima, kau bandel kali kau itu. Kau itu udah aku panggil, itu kau nggak pernah nurut. Nah, mungkin orang Bunian itu ngelihat kau bandel kali, dia itu ngasih pelajaran sama kau, katanya. Diumpetin kau lah tuh sama orang Bunian itu, katanya. Mau lagi kau main-main itu, maghrib-maghrib itu di belakang, katanya. Nah, Kak Ima yang dengar omelan ibunya dibilang, Ibu, aku udah nggak mau lagi main ke belakang itu, aku udah nggak mau lagi, katanya. Aku takut, katanya. Kapok lah tuh. Ibunya ngelihat ekspresinya Kak Ima itu memang ketakutan. Ibunya Kak Ima berpikir lah, mudah-mudahan ini anak kapok lah nih. Akibat 2 kali kejadian di mana Kak Ima itu dipanggil ibunya maghrib-maghrib untuk pulang, itu nggak nurut. Sampai Kak Ima itu diajak sama seorang perempuan. Itu yang pertama kalinya. Kemudian diajak lagi seorang anak yang seumuran Kak Ima, ajak bermain. Itulah cerita mengenai Kak Ima yang pengalamannya itu dia diajak pergi, diajak main sama orang yang dimana memang pada saat Kak Ima ngelihatnya itu adalah memang orang, seorang wanita, seorang perempuan cantik dengan baju kurung, dengan memakai kerudung. Kemudian diajak lagi main sama seorang anak yang seusia Kak Ima, diajak main di belakang kebun itu. Tetapi ternyata mereka itu adalah orang Bunian. Itulah cerita mengenai Kak Ima. Terima kasih untuk kawan-kawan yang nyimak channel gue sampai akhir. Dan mohon maaf jika ada kata-kata gue yang salah dan tidak berkenan. Sekali lagi, terima kasih.